Halo Fems. Halo, Nah, halo. udah lama nih kita kan. Apa? Jadi kali ini balik lagi sama gua Abraham Kaleb di Ngobat, ngobrol bareng teman tentang Tuhan. Ya kan? Nah, kali ini kita ada di mana nih? Ada di mana, guys? Kelamaan loh. Kita ada di Raunji. Kedai Raunji ada di Raden Saleh. Sambil ngopi-ngopi ya kan. Sama yang pasti sama teman kan di sini ceritanya mau ngobrol-ngobrol kan. Ini ceritanya teman gua banget nih kalau diakuin. Waduh. Diakuin nggak? Diakuin. Abang gua nih, Bro. Gitu guys. Jadi Ngobat kali ini kita bakal ngeliat persepsi tentang Tuhan dari seorang hamba. Waduh. Hambanya, iya, kan kita semua hamba. Iya, semua dong. Tapi ini beda lagi nih hambanya. Jadi Ngobat itu ngobrol Bareng teman. T-nya 3. T-nya 3. Apa tuh? Teman tentang Tuhan. Waduh, sadar. Jadi kita ngobrol sama teman. Gila, itu namanya Kita asik banget. Jadi kita sebenarnya ini gibah. Ngobat Nah itu. Kita gibahin Tuhan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Tapi yang ini aman ya. Aman. Di sini memang tempatnya berarti. Memang tempatnya buat gibahin Tuhan di sini doang. Sip. Gitu. Jadi kali ini kita mau lihat gimana persepsi lu tentang Tuhan, Bet. Gimana lu Siap. melihat Tuhan selama ini. Jadi ya biar daripada gue yang panjang kenalinnya kan, silakan bro. Lu Langsung kenalin lu siapa lah. Lu siapa, kegiatan lu hari-hari gimana gitu. Oke deh. Nah, gua Peter Theokaris, temannya Bang Kaleb, diakuin tadi. Dan aktivitas mungkin sekarang gua lagi banyak pelayanan, terus ya dipercayakan juga sama teman-teman, megang teman-teman, pimpin teman-teman youth di gereja, dari Gereja Bethel Indonesia di salah satu gereja Cengkareng. Terus gua juga sambil ngajar sih di sekolah. Guru juga ya berarti ya? Iya, di SMA Tunas Bangsa. Sedap, pelayanan, Terus apa lagi? guru. Sambil sedang menjalankan tugas sebagai mahasiswa juga sih. Mahasiswa. Iya, S1, S2. S2 lah. Ngeri loh ini Bapak ini. Tipis-tipis. Ya kan, terus ya jadi ya itu ya. Jadi itu ya, saya bingung. Maksudnya ya itu Sedikit latar belakang tentang Iya. gua. Seorang pelayan, ngajar juga iya, sambil belajar juga iya. Itu sih yang lagi gua kerjain 3 itulah. lu di keluarga berapa bersaudara, Bro? Latar belakang keluarga dulu nih. Iya. Nah, jadi kalau latar belakang keluarga gua kan lahir dari keluarga pendeta. Bokap nyokap pendeta. Nah, Bokap nyokap ya? Bokap nyokap pendeta. Dari engkong gue juga pendeta sebenarnya, cuman yang mengembalakan bokap nyokap gue. Dan turun ke, gue 3 bersaudara. Gue paling tua, adik gue 2 kembar. Cewek-cewek dua-duanya. Cewek-cewek dua-duanya. Adik gue cakep lagi. Kok mau? Emang apa? Boleh. Kenalan. Bisa tipis-tipis. Bisa, langsung aja. Jadi lu anak pertama nih ya? Gue anak pertama, adik gue 2 cewek kembar. Cantik, Gila. mantep. Ini apa? Nah, itu kamu di belakang dia kamu. Berarti lu punya apa istilahnya mengemban tanggung jawab yang lumayan lah ya? Iya, sebagai anak pertama dan juga sebagai anak gembala. Satu-satunya laki-laki. Yes, dosa gue 2. Gue anak pertama dan gue anak pendeta. Ngeri itu ya. Jadi bebannya 2 lah. Tapi itu lu lihat sebagai beban banget atau enggak sih? Beban sih. Kenapa? Awalnya beban ya. Karena bokap gembala, terus gue kan anak laki-laki. Selalu di otak gue kayaknya gue mau jadi apa aja, udahlah jelas. Udah ibaratnya lo kayak keluarga lo dokter dan memang sih nggak disuruh jadi dokter juga, tapi ada beban. Tapi ada, maksudnya dari keluarga, Oh, lo ada tanggung jawab harus ini ya, enggak, nerusin enggak. gitu. Bokap gue sih nggak pernah sih, nyokap gue juga nggak pernah. Sebelum gue sekolah Alkitab, kan gue bareng ke Bang Kaleb di kampus kita. Sebelum gue sekolah Alkitab, justru gue malah keterima ambil hukum di Podomoro University. Terus gue dapat beasiswa lagi, udah mau masuk nih. Cuman memang waktu itu di kepala gue karena dulu SMA gue sempat tipis-tipis bandel, gak pernah nyenengin orang tua. Gue sempat dikeluarin sekolah, pindah sekolah. Jadi Nggak kelihatan ya tampangnya? enggak lah, gue Kayak nakalnya kelihatan anak nakal baik-baik. tipis-tipis lah. Jadi dari SMA gak pernah nyenengin orang tua. Nah pas mau kuliah, gue sempat mikir tuh, gue mau kuliah
berhasil juga ujung-ujungnya pasti gue tahu gue pasti nurusin kerja bokap. Gue iseng nyoba. Oh, tapi lu dari hati lu yang paling dalam sendiri lu udah ada bayangan lu akan meneruskan. Iya sih, lebih kepada gue tahu gak ada hal yang lain yang bisa gue berikan ke bokap nyokap gue yang Selain tanggung jawab itu harus lu pegang. yang sebagai persembahan terbaik gue selain daripada gue meneruskan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi gue pikir ya mungkin itulah yang bisa gue berikan ya dari seluruh kehidupan gue, dan akhirnya gue waktu itu iseng doang. Gue bilang kayaknya coba dulu deh di tempatnya bokap waktu itu. Memang bokap gak pernah nanya sama sekali. Oh, jadi bokap nih nggak pernah ngobrol alumni juga. yang sama Ya, kampus bokap kita nyokap juga alma mater yang sama dengan kita, dan akhirnya tuh coba. Nah, waktu gue coba tuh akhirnya bareng bokap ke Jakarta, gue bener-bener gak ada latar belakang Bible sama sekali, belajar sama sekali. Gue baru belajar jumlah kitab PL dan PB itu 1 hari sebelum ujian. Jadi gue bener-bener optimis gue gak bakal lulus. Yang penting nyenengin bokap dulu sebenarnya waktu itu. Udah usaha dulu aja yang penting. Iya, tapi kelihatan. memang kampus kita sangat qualified sekali. Akhirnya tiba-tiba karena kemurahan Tuhan, gue yakin karena kemurahan Tuhan. Karena gue waktu itu bener-bener ideal ya, gue gak mau nyontek, kiri kanan gue pada nyontek, depan belakang gue pada nyontek. Kayaknya lu depan gue waktu itu. calon mahasiswa teologi ya. Iya, sequalified itu. Oke. Sequalified itu, dan waktu itu gue gak mau nyontek karena gue pikir ya yang pertama kalau gue mau sekolah kitab ya ngapain nyontek. Yang kedua gue juga gak bener-bener serius pengen masuk di situ. Kerja-kerjain pada hari pengumuman yang dinanti-nanti lulus gue, Pak. Nah waktu gue lulus baru gue bingung. Bingung gue di gimana nih. Gue udah pengen masuk di hukum waktu itu. Itu yang di Podomoro udah diterima. Udah beasiswa, Pak, tapi gue belum bayar doang. Udah nelfon-nelfonan, udah masukin berkas. Cuman gue belum di telepon doang. Jadi sekolah gue waktu itu masukin nama gue sebagai salah satu siswa untuk beasiswa lah diajukan. Lah lolos tuh, di telepon gue, selamat kamu dapat beasiswa gini-gini di Podomoro. Cuman waktu itu bokap gue udah seneng banget, dan waktu itu kan bokap juga ikut ke Jakarta. Nah konteksnya adalah teman-teman bokap gue itu, dosen-dosen kita waktu itu seangkatan bokap gue semua waktu itu. Contoh kayak misalnya rektor kita dulu, terus rektor sebelumnya, Iya. Sama ada beberapa dosen yang dan beberapa kenal dosen yang banget ngajar ya. kita dulu seangkatan kalau nggak adik kelas. Oke. Jadi waktu bokap gue tuh ke Jakarta, waktu nemenin gue, dia mingle, Pak. Sekalian reuni. Mingle, iya anak gue nih, wah anak gue nih. Makin dia mingle, makin gue tertekan kan. Jadi ya gitu sih sederhananya, gue akhirnya karena merasa ada tanggung jawab aja. Dan yang kedua gue pengen nyenengin bokap, dan memang gue lihat dia jalannya terbuka. Akhirnya singkat cerita, ambillah sekolah kitab. Jadi latar belakang keluarga sampai bagaimana gue sekolah kitab sih kurang lebih seperti itu sih, Bang. Lu ada penyesalan nggak setelah akhirnya lu kan berarti sekarang kan S2 kan? Ya. S1 udah lulus, ada penyesalan nggak? Kemarin harusnya kayak mendingan gua. Kalau gue ambil hukum gitu ya, kenapa gue ngambil hukum gitu ya? Enggak sih, gue justru waktu dulu semester 1, gue dulu selalu berpikir gini, mungkin kalau gue ngambil sekolah kitab, bisa jadi gue lebih, ya nggak soke sekarang sih. Justru karena mungkin Tuhan tangkap gue masuk sekolah kitab, gue lebih terjaga. Ya walaupun nggak terjaga banget ya. Cuman justru mungkin kalau gue lihat hidup gue, bukan membandingkan, tapi gue lihat dunia gue yang lama, teman-teman yang lama, dan sekarang satu sisi gue bersyukur Tuhan juga bawa sampai ke tempat yang sekarang. Dan sekolah Alkitab menurut gue adalah the way ya, Tuhan bawa sampai ke mana gue hari ini. Hidup lo sekarang gitu. Iya, Perubahan paling signifikan yang lo rasain, yang lo inget lah. Nah ini nih kalau materi tentang ini, topik tentang ini, pertanyaan yang basic juga yang pasti teman-teman gue nanya. Jadi karena singkat cerita, yang kenal di SMA atau masa-masa sekolah agak-agak meragukan gue sekolah Alkitab, selalu pertanyaannya adalah, lo titik mana sih akhirnya pengen sekolah Alkitab, dan kira-kira di mana kira-kira lo berubah dan lo benar-benar serius sampai sekarang, sampai lo ngambil S2 dan segala macam. Kalau gue Dari lo yang dulu ya, maksudnya ya dari gue dulu yang tipis-tipis, bandel, Tipis-tipis ya? tipis banget sih. Halo semuanya. Jadi gue dikeluarin sekolah, terus kemudian gue sempat gak mau sekolah, tapi dapat jalan masuk sekolah lagi. Selesai sekolah gue langsung sekolah kitab. Dan kalau gue ditanya sih lebih kepada titik balik sih nggak ada, Bang. Lebih kepada proses yang gue nggak rasa, yang akhirnya berbalik seperti ya waktu yang Tuhan bawa gitu. Jadi kalau dibilang titik balik secara insidental ya, atau insiden sesuatu yang mengubah gue, sebenarnya sih nggak ada juga. Pengalaman pribadi, encounter, langsung ketemu Tuhan. Jadi lu juga berjalan aja gitu ya? Gue berjalan dengan bagaimana mestinya gue waktu itu, ya sekolah kitab, di asrama, hidup di asrama, aturan ada semuanya gue jalani, bandel-bandel dikit masih ada, tapi justru dalam proses yang gue nikmati dan jalan itu, seperti ibaratnya ada patternnya gitu. Dan justru bawa gue kepada sesuatu yang gue nggak nyangka.
gitu sih. Tapi pattern yang lu laluin nih, yang lu jalanin sampai di titik lu sekarang, menurut lu enak-enak aja, biasa aja, atau sebenarnya gue nggak suka nih kayak gini ini gitu, sama jalan yang menurut lu nih the way-nya Tuhan nih? Gue sih nggak terlalu keras ya, gue maksudnya nggak terlalu nentuin hidup gue tuh mesti gimana. Gue lebih tipe apa yang sedang gue jalani hari ini, gue coba jalani aja, dan justru gue belajar untuk apa yang gue bisa nikmati dari semua yang gue lewatin gitu ya. Jadi Pada akhirnya lu bisa enjoy. nah itu dia tuh, saking gue menikmati prosesnya, gue nggak tau bedain mana gue enjoy dan Karena mana kan gue lagi berarti, stres tuh. sorry, kan lu bilang lu tipis-tipis bandel lah ya. Iya. Nah, berarti kan lu punya background teman-teman yang emang Ah, ya begitu juga gitu, yang mungkin ngelihat lu sekarang lumayan berbeda. aneh. Nah, terus di perjalanan itu lu ngalamin gak sih hal-hal yang ya mungkin ya temen lu kata-katain atau hal-hal itu sebenarnya ngeganggu lu sama sekali apa enggak? Sebenarnya sih waktu dulu gue bener-bener mutusin sekolah Alkitab, gue masih sempat main tuh sama teman-teman gue tuh. Jadi teman-teman gue pada tinggal di Binus, dan karena memang gue ngerasa gue belum terlalu siap untuk sekolah Alkitab dengan semua aturannya, setiap weekend gue pasti main ke sana, masih main ke sana. Dan mungkin mungkin ya kalau mau dibilang titik tipis-tipis titik balik itu ya, mungkin di semester 3 kali ya, gue udah mulai ngerasa waktu itu gue ngerasa seperti gue udah tahu nih gue pengen jadi apa, tapi gue belum kayaknya ke arah situ. Ibaratnya kalau lo pengen jadi dokter, ada masalah-masalah yang lo perlu selesaikan, misalnya lo masih takut darah, atau lo misalnya geli-geli jijik-jijian, kan lo mesti clearin itu supaya lo bisa jadi dokter. Nah, akhirnya waktu itu gue ambil keputusan, ya gue bener-bener cabut lah dari teman-teman. Jadi gue ada gak pernah nongkrong, ya masih kontak-kontakan. Kalau lo bilang tentang sindiran teman-teman, cerita teman-teman, bersyukurnya sih teman-teman gue enggak sih ya. Nggak sampai kayak Cuma paling bertanya aja mungkin. Gue nggak tahu ya, mungkin mereka ngelihat gue yang langsung begini banget, dan mereka nggak lihat proses, mereka nggak ada di tengah-tengah prosesnya. Mungkin masalah banyak orang adalah karena dia berusaha berubah, tapi terus dalam rel yang sama. Jadi orang melihat proses perubahannya. Kalau gue kan enggak, gue waktu mau berubah, gue langsung tarik diri ke sekolah Alkitab. Bener-bener beda dunia. Pas mereka lihat gue udah bener-bener yang udah pelayanan lah, udah apalah. Jadi mereka nggak lihat proses gue yang jatuh bangun juga. Jadi waktu mereka lihat gue udah pelayanan segala macam, lalu mereka bertanya, lo bisa segitunya gimana dan segala macam. Justru teman-teman gue respect sih, puji Tuhannya respect sih. Mempertanyakan satu dua pasti ada lah, cuman mungkin dengan bagaimana gue menjelaskan dan ya bagaimana mereka melihat hidup gue, puji Jadi Tuhannya masih mereka fine aja ya? justru fine sih. Ceritain masa lalu jadi bercandaan aja. Untuk compare dengan lo mah dulu kayak gini-gini sih, bersyukur gue belum ketemu sih. Nggak Ya. ada ya? Justru belum sih, puji Tuhan lah. Kalau ada juga justru gue nggak lihat. Justru kalau ada gue nggak lihat lah. Mungkin karena lu akhirnya sekarang fokusnya beda. Ya seluruh Belum, situ mungkin ya. lu Kalau nggak mungkin pikirin. ada, pasti ada kali ya. Cuman justru yang ada itu gue nggak lihat. Dan gue nggak mengarahkan mata gue ke situ sih. Oke. Nah, sekarang nih setelah perjalanan lu ya kan, dari semua background yang lu ceritain tadi, keluarga lu, kegiatan lu hari ini, lu seorang guru juga, lu seorang pelayan gerejawi, ya kan, Yes. pasti lu punya, lu jadi sosok yang dilihat banyak orang, Iya. ya kan, jadi sosok yang, ya orang-orang menaruh kepercayaan dan tanggung jawab sama Iya. lu di segala bidang gitu kan. Bagi seorang Peter Theokaris, STH dalam kurung MAG, depannya ada PDM kali ini. Aduh, Kongres dulu bro. itu hal dunia kegerejawaian. Bagi lu nih, Tuhan itu apa? Boleh lu rangkum, makanya ya satu kata atau satu kalimat. Bagaimana mengkonsepkan definisi Tuhan tentang gue? Menurut lu, Waduh. persepsi lu. Lu lihat Tuhan tuh, bagi lu tuh setelah segala macam yang lu laluin sampai hari ini, titik hari ini, buat lu Tuhan apa? Sebenarnya kalau mau jujur ya bang, kan sebelum kita syuting juga ini lo sempat kasih ya dikit-dikit gambaran lah ya tentang paling apa yang kita mau bahas, termasuk dengan pertanyaan ini. Dan dari waktu lo hubungin gue dan gue berusaha untuk mempersiapkan diri, gue juga sempat mikir tuh bagaimana sih. Jadi dari acara ini, gue justru bertanya-tanya bagaimana gue mendefinisikan Tuhan. Dan pada akhirnya gue sampai titik kayak memang serandom itu, dan gue juga nggak punya satu definisi khusus untuk mendefinisikan Tuhan. Tapi bagi gue Tuhan adalah, kalau mau didefinisikan, lebih kepada apa ya? Justru Tuhan itu bagi gue adalah proses hidupnya bang. Proses hidupnya yang dimana gue percaya di setiap apa yang gue alami dia hadir di situ. Mendefinisikan pribadi bisa, mendefinisikan
sebagai pribadi bisa, tentu kita tahulah Tuhan yang disembah dan segala macamnya. Tapi secara pribadi, secara personal buat gue, justru gue merasa Tuhan itu adalah kehadiran prosesnya itu dalam kehidupan gue. Gue nggak tahu ini serandom itu, tapi karena yang gue lihat seperti itu. Pemahaman atau konsep tentang Tuhan juga gue yakin berprogres sih. Setiap Iya, orang kan iya. mungkin dulu lo kecil ngelihat Tuhan kayak apa, tapi hari ini berkembang kan. Someday mungkin lo lihat Tuhan beda lagi nggak masalah menurut gue gitu. Karena ya kalau hari ini lo bilang itu proses kehidupan, setelah semua yang lo laluin, berarti menurut lo Tuhan lah yang memproses lo sampai detik ini. Ya. Lebih kepada mungkin sederhananya, nggak tahu ya gue salah atau enggak ya, tapi ini yang gue percaya bahwa Tuhan itu apa namanya ya, di luar dari Nah, kalau ngomongin dimensi proses, kita, apa ya? proses berarti pas lu hidup nih, lu dalam perjalanan hidup lu semakin dewasa, semakin melihat segala hal dalam kehidupan lu, berarti dia yang ngebentuk lu banget gitu. Iya, kalau kita ngomongin tentang Tuhan, mungkin lebih tepatnya adalah dia itu di luar dari dimensi kita. Dan apa ya, bahasanya gimana ya, yang mendefinisikan dia itu sebagai ibaratnya, ini lebih mungkin jelas sih. Dia itu kreator, dia yang controller. Nah, gue segitunya mendefinisikan Tuhan. Dia yang meset segala sesuatu dan semua kehidupan kita tentang dia. Okay. Jadi kalau gue lihat Tuhan adalah gue lihat bagaimana dari gue lahir sampai hari ini semua tentang dia. Dia yang mengatur, dia yang meset. Ya, even kita orang bilang punya pilihan dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi gue percaya semua balik tentang dia. Gitu. Jadi bahkan ketika gue salah pun juga ada faktor tentang Tuhan di situ. Ketika gue berhasil juga ada faktor untuk Tuhan di situ. Okay. Jadi Tuhan adalah seluruh kehidupan gue menurut gue. Ya di luar dari lepas dari definisi pribadi ya. Kalau ngomongin tentang Tuhan sih segitu sih gue bang. Dia itu yang mengatur segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya, yang Emang set. apa yang lo lakuin, apa yang lo pikirin sampai lo nganggep yang memproses hidup lo tuh Tuhan gitu. Ya karena gue nggak punya apa ya, gambaran lain tentang hidup gue. Nggak tahu ya ini apa karena latar belakang ya. Gue dari kecil dari keluarga pendeta udah kenal Tuhan. Terus lihat bokap-bokap pelayanan, gue ada di circle itulah ceritanya. Jadi kalau buat gue sih seluruh kehidupan gue adalah tentang Tuhan. Makanya apa yang gue kerjakan selalu yang gue rasa Tapi adalah untuk umur lu berapa sekarang? 24. 24. Untuk anak umur 24 tahun berani bilang Tuhan yang memproses hidup lu, itu apa yang lo pikirin gitu? Maksudnya kenapa lu sampai bisa berpikir, kan biasanya kan anak-anak muda umuran lo gitu sekarang, umuran kita sekarang pasti berpikirnya kayak apa sih Tuhan-Tuhanan, ya nggak sih, kayak pengennya nongkrong, main, bebas, senang-senang, tapi lu berani bilang ya dia yang kontrol hidup gue penuh. Ya pokoknya kalau gue mau bilang ya, secara pengalaman gue adalah hidup kita tuh semuanya tentang Tuhan deh. Karena lu mau ngomong apa? Kalau kita mau ngomongin tentang logikanya ya, kita percaya sama-sama bahwa segala sesuatu yang diciptain dong. Tentu tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Ya setidaknya lo percaya bahwa Tuhan itu ada karena dia menciptakan dunia dan segala macamnya. Lalu kemudian lo mau ngomongin tentang apa? Maka larinya semua kan adalah tentang Tuhan. Makanya firman Tuhan juga bilang kan dari dia untuk dia. Dan ternyata memang kehidupan kita semuanya tentang Tuhan. Gue mengalaminya kenapa? Karena gue melihat di seluruh aspek kehidupan gue tidak ada satu titik pun yang tidak relate dengan pribadi Tuhan itu atau berhubungan dengan Tuhan. Satu titik yang benar-benar lo anggap ini Tuhan yang proses. Semua Istilahnya, kehidupan gue. titik terendah lo. Justru gue merasa bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan gue titik yang Tuhan Nggak ada absen di situ. Nggak ada yang nggak ada di situ, selalu ada. Gue pernah ngobrol nih sama teman gue nih. Gue percaya, gue ekstrim sih ya. Gue ngerasa kalau Tuhan itu benar-benar nggak pernah gagal dapatin apa yang dia mau, apapun itu. Dan sebagai manusia, bahkan diri lo sendiri dengan yang orang bilang kehendak bebas lo, keputusan lo, apa yang lo ambil dan segala macam, itu bahkan tidak pernah menggagalkan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi event dari seluruh Berarti perjalanan. termasuk menurut lo Tuhan mau hidup lo. Waduh, ini jadi tebak-tebak gitu. Karena Ya? kan dia kan nggak pernah, ini dari omongan lo kan, maksudnya kelihatannya berarti lo melihat iya lo adalah sosok yang Tuhan ingini juga gitu. Makanya dia nggak pernah absen dalam hidup lo. Iya nggak? Kita semua punya Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, gue percaya Tuhan yang mau. Apapun itu. Apapun yang sedang lo alami,
hal yang baik, hal yang buruk, gue percaya Tuhan yang inginkan itu terjadi buat lo. Bukan Tuhan inginkan ya, Tuhan izinkan terjadi. Jadi ada campur tangan Tuhan di situ. Dan semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dalam proses yang kita alami. Jadi misalnya kalau gue bilang ya, kalau mau lihat sih pengalaman kehidupan gue dari sekolah, gue sempat nakal. Walaupun gue nakal, gue nggak bisa gagal dapat tetap in dia punya pattern. Dia kenakalan lu pun tetap ada dalam jangkauannya dia lah. Ya bahkan kesalahan gue justru memberi pelajaran buat gue. Dan kemudian pokoknya di sepanjang aspek kehidupan gue, akhirnya gue tidak temukan alasan yang lain selain daripada intervensi Tuhan di dalamnya. Jadi di seluruh aspek kehidupan kita. Makanya kalau lo bilang gimana sih tapi lo masih... lu sesantai itu menghadapi intervensi Tuhan? Atau apa maksudnya lu sempat galau atau sempat bingung, sempat bimbang nggak pada saat lu lagi jalan nih sebagai seorang Peter yang umur 24 tahun yang punya latar belakang kayak gitu, terus Tuhan intervensi? Berarti kan ya pasti dia intervensi lewat firman, lewat pengajaran dari orang tua lu, lewat pengajaran dari hal-hal yang lu tahu tentang Tuhan gitu kan. Nah cara lu ngadepin itu gimana? Karena pasti gue yakin ini jadi pertanyaan banget juga buat anak-anak muda di luar sana yang gue pengen ikut Tuhan nih, gue pengen jalan bareng Tuhan nih. Tapi ya lingkungan gue nggak mendukung, mungkin orang tua gue juga nggak mendukung gitu. Tapi dia tahu nih Tuhan tuh intervensi di hidup dia. Untuk stay di situ tuh gimana caranya? Yang lo lakukan ya, ini cara lo sendiri aja. Karena gue ngerasa yang seperti gue bilang tadi ya, bagaimana semua tentang kehidupan gue adalah tentang dia. Karena gue percaya gue juga ada karena untuk dia, bukan tentang kita. Lo ngapain, maksudnya Tuhan seiseng itu ciptain lo dan kemudian lo mengalami hal yang buruk untuk diri lo sendiri. Gue percaya in the end of semua kehidupan kita adalah kembali buat dia. Dan jadi bagaimana kita justru menemukan Tuhan dalam proses seluruh kehidupan kita itu tadi. Nah, pada akhirnya gue pernah ngalamin mungkin titik di mana waktu itu gue selesai kuliah S1. Kemudian gue struggle dengan pekerjaan semuanya. Mungkin mengalami quarter life crisis gue lah. Gue bingung mau jadi apa, gue bingung kerja di mana, gue butuh duit. Posisi di mana gue minta udah malu tapi nggak minta gak makan. Ya tapi justru dengan caranya yang ajaib, justru waktu itu gue benar-benar struggle, benar-benar berdoa, benar-benar galau, bingung, gue sampai heran, aduh gue kuliah 4 tahun gue nggak jadi apa-apa, tapi justru dengan caranya dia, jadi apa sih anak teologi? Aduh, Bapak Ibu semuanya, kalau anak-anak Bapak Ibu mau sekolah Alkitab, tolong siapkan mental, lihat-lihat dulu cetakannya, siapkan mentalnya. Nah, jadi waktu itu gue justru melihat bagaimana Tuhan bawa gue kepada tempat yang gue nggak pernah expect dan dia taruh di situ. Sampai gue gitu bro. Sampai gue waktu gila, gue berpikir keras untuk bagaimana gue melanjutkan hidup. Tapi dengan caranya yang sangat sederhana, dia bisa bawa gue ke sekolah, gue dapat pekerjaan dengan mungkin penghasilan yang gue nggak kira, tapi mencukupi kehidupan gue dan Tuhan sediakan segala macamnya. Dan ternyata memang kehidupan kita seluruhnya cuma tentang dia. Pada akhirnya tentang itu. Cuma tentang dia, bagaimana kita akhirnya hidup sesuai dengan pattern. Ibaratnya adalah, gue percaya banget kalau semua kita yang ada di sini, termasuk lo juga yang nonton video ini, apa yang kita lagi obrolin ini, ya Tuhan itu seperti pencipta yang dia menciptakan kita dan dia itu udah kasih tujuan kehidupan kita untuk tidak ada yang lain selain daripada menyenangkan dia dengan cara apapun dan dimanapun. Ya mungkin variatifnya adalah gue menyenangkan Tuhan di dalam dunia pelayanan gue, lo menyenangkan Tuhan di dunia pekerjaan lo. Tapi semuanya menurut gue adalah ini balik kalau konsep dasar ya, seperti itu. Tuhan menciptakan kita dengan itu. Makanya dia yang gue pelajari ya, memang Tuhan kan nggak bisa, satu hal yang Tuhan nggak bisa adalah menyembah dirinya sendiri. Ini mungkin banyak teman-teman yang tahu ya. Nah, jadi dia menciptakan kita untuk punya manusia yang menyembah dia melalui kehidupan kita. Makanya apapun kehidupan kita nggak bisa lari daripada patternnya itu. Karena seberusaha apapun lo lari, padahal akhirnya lo akan tahu bahwa di end of dari kehidupan lo adalah tentang Tuhan. Jadi intinya kayak yang lo lakuin cuma ngikutin jalannya aja gitu. Ngikutin, maksudnya yang ngalir bareng Tuhan aja berarti. Ya mungkin bisa jadi ini karena prinsip gue juga kali ya. Dan prinsip yang gue temuin akhirnya membuat gue lebih rileks. Karena gue yakin apapun yang gue jalani, kalau semua tentang Tuhan. Karena banyak banget juga orang di luar sana, apalagi anak muda ya, yang benar-benar mikir jalan bareng Tuhan ini pasti susah nih gitu. Mau hidup
dalam kudus ya gitu, jadi kayak gue harus keluar dari pertemanan gue, keluar dari kebiasaan lama gue yang mungkin sebenarnya buat gue nyaman di situ. Itu menurut lu gimana? Harus atau mungkin lebih ke hubungan pribadi lu sama Tuhan yang selama ini lu lakukan? Yang selama ini gue lakukan adalah gue relax dengan keadaan. Kalau gue milik Tuhan, maka semua yang gue alami dalam kehidupan gue melihat Tuhan campur tangan di dalamnya. Jadi sebenarnya semua tentang konsep berpikir aja sih. Maksudnya lu yakin Tuhan campur tangan, ya udah kita jalan gitu. Ya enggak sih, lo mikir-mikir sibuk mikirin tentang diri lo, bagaimana lo hidup dengan standar lo, bagaimana lo mau jadi apa, justru pada akhirnya lo sadar bahwa tidak ada yang bisa kita capai sendiri selain daripada Tuhan yang memberi. Gitu. Dan itu yang gue alami pada akhirnya, gue mungkin lebih kepada prinsip yang berubah. Akhirnya free itu, relax itu Dan bahwa itu berubahnya pun dalam perjalanannya juga Iya. gitu. Bukannya tiba-tiba gue dulu begini, ini ada prinsipnya Tuhan, sekarang gue gini, nggak gitu juga kan? enggak. Justru gue ditangkap sih di tengah jalan. Kalau lo bilang bagaimana gue menghidupinya adalah gue relax dengan semua yang gue alami. Santai aja ya. Karena Santai. kebanyakan temen-temen ini nggak santai. Ini Ngomong loh. mau ikut Tuhan tuh kayaknya, Iya. wah gue harus bener-bener keluar dari semuanya lalu Itu yang gue bilang jadi makanya malaikat gitu. Tuhan gak pernah gagal dapatin apa yang dia mau. Hmm. Kalau dia mau lu dengan caranya yang ajaib, lo akan ketemu Tuhan pada waktunya. Bakal dibalikin lagi gitu ya. Saya ekstrim itu sih gue. Lu mau beloknya kemana? Ya bukan berarti lo mesti bebas se-free-freenya sekarang ya. Gak juga ya, tapi itu yang gue alami dalam kehidupan gue. Selama kita percaya, yakin kan? Nah itu dia, selama lo punya kesadaran tentang dia pemilik kehidupan lo. Itu tadi. Kalau nggak ada ya lu pergi Iya. jauh gitu. Karena sebenarnya bukan Tuhan yang pergi kan. Iya, Kita yang menjauh. pergi. Kita yang menjauh. Jadi waktu kita jauh justru Tuhan itu dekat dan berusaha mencari perhatian kita kan. Akan ada titik the point waktu lo sadar dia itu sedekat itu dan lo mulai akhirnya memberi diri untuk dikontrol. Gitu sih. Untuk ya udah gue berserah deh gitu. Sama seperti kapal. Lo mungkin waktu nyetir kapal lo akan kebingungan arahnya karena ternyata lo bukan nakodanya. Sampai satu sisi lo tahu kalau ada nakoda di samping lo dan lo punya sedikit keberanian untuk menyerahkan, nah Pak, ini memang porsinya Bapak untuk take control. Dan maka kapal itu akan mulai berjalan sesuai daripada kontrolnya dia. Ya seringkali kan suka bandel, suka pikirin sedikit sesuai mau kita, padahal justru pada akhirnya kita akan sampai ke mana titik di mana Bapak nakoda itu mau. Itu yang sebenarnya gue alami dalam kehidupan gue dan bagaimana gue mendefinisikan Tuhan. Tuhan adalah awal, proses, dan tujuan. Semua tentang dia. Tapi kalau maksudnya ada nggak momen yang lo inget banget yang benar-benar ngebuat lo berpikir gue mau serahin diri gue ke Tuhan deh. Satu momen. Ya itu, waktu gue bener-bener deep, apa namanya, udah waktu gue bingung, gue kehilangan pekerjaan, gue sempat kerja kan itu, terus Oh kemudian ini berarti setelah lulus S1 bahkan ya? sebelum lulus S1 gue udah kerja. Oke. Gue lagi skripsi, gue udah kerja. Selesai skripsi, setahun kerja, malah justru gue kehilangan pekerjaan. Di saat-saat yang gue nggak duga-duga, gue belum prepare tabungan segala macam. Bahkan maksudnya ya enggak, gue berarti pengen ngasih tahu teman-teman bahkan dalam momen lu udah belajar dengan pengetahuan teologi lu yang udah ada gitu di S1 dengan bahkan lu udah bekerja juga tapi lu bisa drop di situ ya. Iya, kapanpun kan, di mana aja. Nah justru di titik itu yang gue ngerasa kalau pada akhirnya bukan tentang gue, Balik lagi ke dia. baik ke dia. Karena ya inilah mungkin akhirnya gue mulai ketemu pemahaman-pemahaman yang baru. Contoh misalnya, kalau gue punya perusahaan, ya, terus akhirnya gue punya karyawan, terus gue kirim misalnya kemana? Ke Bali deh untuk kerja. Nah selama orang itu mengerjakan pekerjaan perusahaan gue atau mengerjakan urusan gue, maka orang itu nggak perlu takut mikirin tentang bagaimana dia hidup. Hidup di sana Dia gitu. mau pergi ke Bali naik apa, sampai di Bali siapa yang jemput. Dan Udah jadi semua. Oh kayak kurang lebih kayak waktu kita praktek ya. iya, waktu kita pakai PPL ya. Tapi nggak PPL kan kita bayar pribadi-pribadi. Iya sih. Dan masing-masing. Iya Nggak, sih. Nggak bisa digituin ya? Nggak bisa. Ini ibaratnya kalau lo kerja di perusahaan, terus lo diutus kemana gitu ya. Semua dibiayain. Let's say lah lo pergi ke Bali untuk kerjain perusahaan lo punya. Dan kemudian di Bali itu, lo nggak perlu takut sampai di Bali siapa yang jemput, lo nggak perlu takut lo mau tinggal di mana, lo nggak perlu takut lo akan makan apa. Selama lo kerjain proyek atau agenda dari perusahaan punya, maka lo tahu bahwa selama lo bekerja bagi perusahaan, kehidupan lo ada yang jamin. Berarti
tinggal prepare mental, kesehatan rohani. Iya. Prepare diri untuk melakukan apa yang diagendakan. Nah justru masalahnya kan seringkali kita nggak sadar. Justru sampai di Bali kita pusing. Siapa yang jemput, kita mau makan apa. Nah di momen lu bilang yang lu ngalamin quarter life crisis lu itu, apa yang sampai bikin lu bisa, maksudnya berarti kan pada saat lu ngalamin quarter life crisis tuh lu galau banget kan, lu kacau kan. Kacau. Nah ya titik yang nyentil lu bilang, ada Tuhan yang kontrol semuanya. Saat lu ngapain? Saat lu apa? Saat dua-dua tuh. Nah ini, bagaimana lo melihat Tuhan di dua sisi ini sangat penting. Bagaimana lo melihat Tuhan saat lo sedang di atas, dan bagaimana lo melihat Tuhan saat lo di bawah. Saat lo sedang di atas, lo tidak melihat Tuhan, maka kita akan jadi sombong. Kita merasa semua kita kerjakan adalah tentang kita. Ya kan? Tapi bagaimana kita tidak melihat Tuhan saat kita sedang di bawah, kita akhirnya kehilangan harapan. Dan segala Berarti hal. lu menyadari saat lu lagi di bawah itu lu sempat tidak melihat Tuhan. Sempet. Tapi pada akhirnya justru begitu. Kadang seringkali Tuhan taruh kita di titik-titik terendah kita. Nah cara lu bisa lihat Tuhan di situ gimana? Ketemu sendiri Pak. Tuhan yang justru, gini loh. Pada saat lu ngapain? Pada saat gue ngapa-ngapain. Pada saat gue menyadari. Tuhan ngomong Pada saat gue menyadari. atau Tuhan tiba-tiba ngapain lu gitu? Ada apa? Kalau gua ada sih enggak kode-kode apa yang mungkin lu lihat gitu kan? Biasanya kan ada orang-orang yang kayak, "Wah, Tuhan berbicara dalam hidupku." Gue waktu itu bener-bener kayak udah gak ada apa-apa. Jadi mungkin tinggal itu yang ada tuh, Tuhan itu. Karena gue percaya, Itu lu lagi berseru, lu lagi nyanyi, Enggak lu lagi worship itu enggak juga. gak juga. Gue kayak rasa, ya gue nggak ada itu, dan tiba-tiba dengan caranya dia juga Tuhan mengadakan. Justru karena apa ya? Lu tahu reputasi Tuhan sebelumnya udah pernah ngejaga lu. Itu yang bikin lu sadar, iya gak sih? Bisa jadi. Tapi lebih kepada gue sadar waktu itu ternyata Tuhan mungkin seringkali sengaja taruh kita di titik-titik terendah kita, memang supaya bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita tahu bahkan di titik terendah kita dia juga ada di situ. Nah justru gue nggak mencari Bang. Justru waktu Tuhan taruh gue di situ, dia menyatakan dirinya melalui pemeliharaannya, melalui penyertaannya, melalui jalan-jalan yang diberikan. Maka mungkin kata kuncinya, sorry gue agak muter-muter karena gue susah mendefinisikan kalimat itu, sampai kepada titik kesadaran. Sampai waktu kita sadar bahwa memang dari ujung ekor sampai ujung rambut kita semua tentang Tuhan, dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya seluruh proses tentang Tuhan. Maka mungkin dari situ kita baru sadar Tuhan tuh segitunya. secure itu, Seaman itu jalan bareng Tuhan. Iya. Ya sama maksudnya lu bilang soal tadi sorry muter-muter segala macem, ya itu namanya proses kan. Proses udah pasti muter-muter. gue gak jago menyusun cerita, dan itu yang gue alamin. Gue kan sharing pengalaman doang ya, gue gak bisa share-share yang berat-berat Pak. Berarti kayak ya enggak, gue keinget bangsa Israel keluar dari Mesir kan muter-muter juga kan. Itu proses kan. Iya, Proses dan di mana semua- lu ngelihat penyertaan Tuhan di situ tuh akhirnya. Dan Alkitab catat 40 tahun bangsa Israel di padang gurun tentang apa? Ya tentang dia. Nggak ada tentang bangsa Cuman Israel. supaya umatnya bangsanya tuh Tentang sadar dia dan adanya agendanya. Tuhan. Gokil. Jadi segitu. Nah, dan seluruh tentang itu sih, tentang mungkin bagaimana kita mulai menyadari kesadaran bahwa dia itu adalah seluruh bagian kehidupan kita. Mungkin kalau gue bisa simpulin dikit nih dari Tolong dong, semuanya lo tolong ya. dong. Berarti Ribet. buat lo Tuhan Ribet. itu proses hidup untuk dia menyatakan diri sama kita. Mungkin itu. Ya, bagaimana akhirnya kita realize bahwa hidup lo adalah tentang Tuhan. Ya. Waktu gua di titik terendah gua itu, akhirnya gue menyadari memang pada akhirnya dia yang mungkin mengizinkan gua ada di situ, dan dia juga yang mengangkat gua. Kan hidup kita begini-begini. Naik turun. Puji Tuhan kalau lagi lama di atas, tapi mungkin ada saatnya di bawah. Bukan berarti nggak puji Tuhan. Hah? Puji Tuhan juga dong. di Puji bawah. Tuhan juga. Tapi nanti kalau lihat bagaimana dari semua grafik ini, Iya. Ada semua Tuhan di grafik situ. ini tentang dia, semuanya tentang dia. Hidup kita kan buku ya Pak, buku ditulis. Kadang-kadang orang di atas lupa sama yang di atas, malah gua nih. di atas, Pas di bawah nyalahin Tuhan. sombong. Iya, jadi gitu sih. Jadi gue lebih kepada gue menjalani kehidupan gue, dan gue melihat dengan mata kepala gue semua kehidupan gue tentang dia. Iya gitu. Dan gue nggak pernah menyesali segala sesuatu yang terjadi. Gokil. Karena pada akhirnya sih begitu. Ya waktu gue nggak berpikir tentang gue, dan gue mulai sadar kalau, aduh,
memang semuanya tentang dia, makanya gue mulai nggak takut, gue mulai nggak khawatir. Iya sebagai manusia ada, tapi Pokoknya kembali lagi gue percaya. segala sesuatu ya kalau zaman sekarang mungkin bilangnya anxiety ya. Ya, Insecurity yang orang-orang mungkin punya ya. bisa nggak lo alamin atau mungkin bisa lo hadapi karena lo sadar segala sesuatunya sekarang tentang dia, udah bukan tentang lo lagi. Dan lo nggak perlu berusaha itu bro. Gue mesti ngikutin, gue mesti ngerjain kehendak Tuhan dalam kehidupan. Enggak sih. Kalau gue lebih kepada gue jalani kehidupan gue dan gue tahu kalau gue lakukan yang terbaik dari kehidupan gue sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu sih. Kan proses, bro. Proses. Gue nggak terlalu suka kalau bandingin proses kita dengan orang lain. Ada orang yang mungkin lebih duluan kenal Tuhan, lebih duluan komitmen. Lo mungkin belum komitmen sekarang. Bahkan yang udah kenal tiba-tiba jatuh juga ada. Ya, ini gue bilang buku kehidupan kita tuh panjang, Pak. Semua orang punya cerita kehidupan. Tapi pas jatuh bukan berarti dia nggak kenal juga. Semua orang punya buku kehidupannya, iya. Lo mungkin nggak terlalu merasa gue bukan Tuhan banget sekarang, tapi lo tetap in dalam bukunya dia. Iya. Sampai satu hari, gue nggak tahu kapan sih. Gue cuma percaya lo akan mulai ketemu di bab-bab di mana dia benar-benar menyatakan dirinya. Intinya pentokin dulu itu. Iya. Justru waktu lo ngerasa, aduh gue nggak Tuhan banget nih, waktu lo ngerasa gue kayaknya bukan di arah situ, lalu sedang tidak berusaha untuk buka bab-bab selanjut kehidupan lo di bab-bab itu. Jangan-jangan lagi stuck di situ, nggak lagi pindah bab. Karena lo juga nggak mau buka bab baru. Lo ngerasa ya udah gue gini-gini aja, gue gini-gini aja. Coba deh buka bab baru tentang di sisi mana sih Tuhan ada di situ. Gitu. Coba lo lihat deh kesadaran tentang di bagian mana sih Tuhan pasti ada kok di aspek kehidupan lo segimana-gimananya ya. Berapa orang nanya ke gue juga, Bang, pada saat gue momen kayak begini Tuhan di mana? Terus gue nanya balik, lu udah nyari belum? Ya gimana cara jadi? Itu bagus, itu benar tuh. Nggak nyari tapi lu mempertanyakan gimana lu mau ketemu Tuhan. Ya mungkin lebih tepatnya adalah waktu lo lagi susah, ya lo nya yang di mana mungkin ya. Karena Tuhannya nggak kemana-mana. Tuhannya stay kok. Iya. Orang semua yang ciptaan dia. Masa Dia dia itu pergi? di atas, di luar dari apa ya, embong atau di luar dari segala-galanya lah. Dia yang di atas segala-galanya, dia yang lihat segala-galanya, dia di luar dari dimensi kita. Lo nggak bisa mengkotakkan Tuhan yang luar biasa itu dalam satu definisi kecil. Satu hal yang gue ingat dan gue percaya juga, Ini kalau kelamaan nanti di-cut semuanya aja ya Pak. iya, di Yohanes 3:16 itu kan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan. Iya. Nah itu yang gue sadar ngomongin kalau dunia segini tuh kasih Allah tuh benar-benar ngelingkupin itu kan. Jadi dia ada di setiap bagian dalam ciptaannya itu. Tinggal gimana kita mau sadar aja gak sih? Itu dia lebih jago bikin kalimat dari gue. Oke, gitu. Udah habis nih ya? Udahlah. Gue masih pengen banyak ngomong. Tapi belum. Oh nih teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan. Oh, bisa nanya nih Bang? Bisa. Waduh, udah kayak Udah kayak gitu. mata najwa gue. Pak Pendeta ya berarti ya? Enggak dong. Enggak Udah, dong. PDM lo ini. Pak Pendekar. Jadi Pendeta dalam. Pandangan lu tentang anak-anak muda gereja seperti apa sih sekarang? Boleh di kameranya kerja lagi. Maksudnya bagaimana tuh? Pandangan lu tentang anak-anak muda yang sekarang terlibat dalam aktivitas gereja dan lain-lain. Tapi sebenarnya tuh dia tuh nggak sadar kalau misalkan dia tuh ternyata pilih-pilih di dalam lingkungan gereja itu. Pilih-pilih apa tuh? Pilih-pilih kayak teman gitu loh. Ah. Lu rusak nih, gua nggak mau temenan sama lu. Pandangan lu kayak gimana sih? Sebagai pendeta muda ya? Enggak sebagai pendeta muda ya. Sebagai salah satu yang mungkin lo gimana sih itu. Gue pernah ada di titik terendah gue yang dipandang sebelah mata. Dan Tuhan bawa gue mungkin di titik yang gue juga jatuh melihat orang sebelah mata. Dan pada akhirnya gue ketemu kalau yang pernah gue bilang tadi. Kita nggak bisa bandingin cerita hidup kita tentang yang lain. Karena buku kehidupan kita dan bagaimana cara Tuhan menulisnya beda-beda. Yang penting adalah satu, semua penulisnya ada tentang Tuhan. Dia yang nulis. Nah kesalahan kita adalah ketika kita coba membandingkan buku kehidupan kita dengan buku kehidupan yang lain. Gue terlalu takut membandingkan kehidupan gue dan kehidupan yang lain. Gue nggak tahu ya, gue punya banyak teman-teman gue yang dulu bareng-bareng waktu sekolah. Dan gue sekarang kan puji Tuhan, gue juga nggak bilang gue lebih baik, tapi gue punya jalan yang lebih terarah mungkin ya. Gue tahu maksudnya apa yang gue sedang kerjakan. Kadang gue sempat sedih sih. Gue mikir, aduh gimana ya teman-teman gue kayaknya gitu-gitu mulu dari gue zaman SMA sampai sekarang gitu ya. Dan gue Kirain gue yang teman-teman yang kuliah. kalau kuliah gue percaya Tuhan masih bekerja. Gue masih ada nih bayangan gue di siapa-siapa nih. Tapi bahkan ketika gue memberi empati dan gue kasihan, gue merasa tertegur dan salah bang. Iya. Gue merasa bahkan gue lebih pintar dari Tuhan. Kenapa lu harus kasihan? Kenapa lo kasihan lo? Sombong Iya. banget lo. Berarti lu ngerasa lu lebih Padahal tinggi. lo nggak tahu kan bagaimana Tuhan sedang menulis kehidupannya.
Dan kalau mungkin untuk anak-anak muda yang membandingkan kehidupan lo dengan Orang kehidupan orang lain, bro, buku kehidupan kita belum selesai. Lo nggak tahu mungkin di bab selanjutnya lo akan jatuh lagi atau bagaimana. Lebih kepada bagaimana lo selesaiin dulu deh buku kehidupan lo dan bagaimana lo melihat Tuhan di dalamnya. Dengan yang lain, mereka juga punya cerita sendiri dengan Tuhan. Dan justru waktu lo fokus dengan kehidupan lo, dengan cerita kehidupan lo nggak punya waktu untuk cerita orang lain gitu. Iya. Karena gue yakin Kenapa juga, lo punya kesempatan buat ngomongin orang, membandingkan diri lo, terus pandang orang sebelah mata karena lo nggak pernah fokus tentang cerita lo gitu. ketika lo sibuk sama Tuhan, lo nggak bakal sibuk ngurusin orang. Iya. Lo bakal sibuk ngurusin hidup lo sama Tuhan, bahkan orang lain bukan yang ngurusin negatif ya, lo bakal ngurusin orang secara positif gitu. Iya. Dengan karena kasih dia kesalur, kita tinggal nyalurin kasihnya. Kebanyakan orang-orang bilang, wah gua kan gerejawi, gua apa, akhirnya malah Itu kan ngomongin orang kan. Mengkotak-mengkotakan Iya, itu. jangan-jangan lu berarti bukan lagi dekat sama Tuhan. Iya. Lu lagi mikirin diri lu sendiri nih di sini nih. Itu yang gue percaya teman-teman. Semua penulis kehidupan kita kan Tuhan. Ah, Jadi kalau penulis kehidupannya, lu pernah ini gak sih? Sadar gak sih kalau satu penulis itu punya satu gaya tulisan yang sama? Dan mungkin dia punya selera yang sama. Tapi mungkin dia menulis cerita yang berbeda. Even satu kali dia mungkin menulis genre yang berbeda. Tapi semua pasti arahnya sama. Dan gue percaya waktu Tuhan tulis kehidupan gue, Bang Kaleb, dia punya tujuan yang sama. Yang pertama, baik untuk kita dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi mungkin genrenya aja berbeda, arahnya berbeda, isinya berbeda, polanya berbeda, dan lo nggak bisa ngotak-ngotakin lo udah di gereja dan yang lain belum di gereja gitu. Karena mungkin memang part bagian bab kehidupannya mereka masih di situ. Dan mungkin lo lebih masih di dari situ pun bukan berarti jelek. masih di situ pun juga bukan Iya. jelek. Justru itu yang bikin cerita kehidupannya semakin menarik. Kayak dulu kan gue sempat mikir ya gimana ya kalau dulu gue nggak sempat nakal, mungkin gue udah di mana sekarang gitu kan. Gue mungkin kalau sekolah bener-bener nggak dikeluarin dari sekolah, mungkin gue di mana. Tapi ternyata cerita yang panjang itu yang gue bisa ceritakan hari ini. Dan justru cerita panjang itu yang ada Tuhan di situ. Iya. Jadi Bang, buat teman-teman yang masih banding-bandingin diri, masih ngelihat orang lebih rendah dari kita, hati-hati sih menurut gua, karena kita nggak selamanya di atas, gitu ya. Capek gitu. Lagian capek lu ngurusin, maksudnya lu berpikir negatif tentang orang tuh capek. Mengkotak-kotakan, nggak mau berteman dan segala macam, merasa diri lebih kudus, merasa lebih baik. Beda cerita kalau itu nggak membuat lo bertumbuh. Hah? Beda cerita kalau itu nggak, maksudnya kalau lu ada di satu kelompok yang mungkin nggak bisa malah membuat lu nggak ngelihat Tuhan di situ, ya mendingan cabut kalau gue bilang ya. Oh, bisa. Kalau lu di dalam situ dan lu sekalipun orang-orangnya dalam tanda kutip masih negatif, tapi di situ lu bisa ketemu Tuhan tuh, ya lanjutin kalau gue bilang sih, menurut gue. Tapi kalau enggak ya mendingan cabut. Ya. Tanpa harus ada apa ya? Tanpa harus ada asumsi orang ini lebih jelek dari gue. Ya itu pribadi lo sendiri ya, bagaimana menentukan komunitas lo ya. Tapi kalau gua, bagaimana gua melihat orang, gua selalu melihat, termasuk tuh tadi kita ngobrolin juga ada kawan kita yang terkenal di mana-mana kan. Wah, dan gue juga tertegur, jangan disebut lah bang, jangan disebut lah bang, Satu lagi nih. jangan disebut lah bang. Biji mana? Lu mungkin bisa jadi contoh atau panutan buat mentor-mentor di luar sana gitu kan. Aduh, berat nih. Misalkan ada Ngasih beban bang. Dia tanyanya dari hati. misalkan kayak gue sebagai orang yang rusak nih. Gue sebagai orang yang rusak. Ini nggak masuk frame nih. Ini haters ya. Kalau di Instagram netizen nih. Convert terus biar ratingnya naik. Sebagai orang yang Nanti masukin apa gereja aja ya. Sebagai orang. Gimana? gue sebagai orang yang rusak datang ke lo nih. Terus lo tahu nih kerusakan gue. Apa sih langkah yang lo ambil untuk ngerangkul gue tuh apa sih? Mungkin bisa jadi panutan buat mentor di luar sana ya. Suaranya masuk gak sih cuy? Jadi gimana ya? Apa langkah yang lo ambil? Waduh. Sepengalaman gue aja ya, gue nggak bilang idealnya ya. Kalau gue orang datang kan pasti punya tujuan ya. Mungkin dia ceritain, bang, mungkin gue kalau dia tujuannya gue lagi bobrok nih dan gue mungkin lagi dilihat sebelah mata sama orang-orang, gue lagi nggak dianggap, gue dinilai begitu buruknya dengan orang-orang. Kalau gue sih lebih kepada akhirnya gue menjelaskan lagi tentang buku kehidupan itu. Kenapa sih lo terganggu dengan omongan mereka? Kenapa lo terganggu dengan apa yang mereka katakan tentang lo? Jangan-jangan lo juga sedang... Yang gue tanyain langkah lo apa untuk rangkul gue? Gue gak ngerangkul. Ini gue ditanya juga nggak?
Iya boleh. Boleh lah bang. Buat Tokyo lah. Dia lebih jago ngomong dari gue, please. Tapi kalau gue pengennya Gue muter-muter mulu dari tadi. Iya, dia dulu. yang baru bergelar. Bisa nggak gelar itu dihapusin aja? Baru hari ini dilantik loh. Beban ya, beban ya. Jadi beban ya. Beban bro. Coba langkah apa yang lo ambil kira-kira untuk ngerangkul gue? Apakah lo akan menjelekkan mentor di luar sana atau kalau melalui jalur belakang kayak ya udahlah gimana gitu? Gue lebih kepada nggak ada strategi khusus. Gue lebih nongkrong aja, ya udah nggak usah dipikirin. Karena gue ngerasa, gue jelasin lebih kepada itu. Lo punya buku kehidupan sendiri. Apapun fase lo sekarang, lo baru di pertengahan bab dari kehidupan lo. Lo nggak tahu Tuhan mau kerjain di bab-bab apa selanjutnya. Tapi kan ada orang yang batu juga nih, yang gue nggak kena kalau gue dibacain ayat. Dan gue nggak kena kalau gue dibawa Tuhan. Gue nggak bawa tentang Tuhan, gue nggak bawa tentang ayat, gue bawa tentang... Dan gue nggak kena kayak misalkan kayak lo bawa tentang kayak buku kehidupan, misalkan gue nggak kena nih, gue batu nih orangnya. Apa sih yang langkah yang lo ambil selain itu ya? Kira-kira apa tuh? Apa ya? Kalau gue cuma kasih tahu, gue nggak ngomongin tentang Tuhan, gue ngomongin tentang ayat, gue cuma bilang, waduh gue ulang tahun nih. Lanjut. Masih sebulan lagi sih. Siap, tadi undang lagi. Apa yang dirayain ya? 14 April. Sebut tanggal lagi. Gue nggak terlalu tertarik buat ngomongin tentang Tuhan kepada orang-orang. Gue juga nggak terlalu tertarik tentang ngomongin ayat. Gue nggak serohani itu. Sorry. Gue lebih kepada apa yang idealnya aja sih. Idealnya adalah waktu lo kemakan dengan omongan mereka, lo sedang melihat diri lo rendah. Dan itu yang salah mungkin. Karena mungkin lo juga membandingkan diri lo dengan orang lain. Buka ke depan. Karena gue pernah ngalamin juga. Gue anak pendeta dengan begitu banyak CCTV. Gue dikeluarin dari sekolah. Kemudian gue hidup dengan begitu banyak judul-judul berbeda. Omongan jemaat yang berbeda. Bukan cuma jemaat, omongan bokap nyokap yang berbeda. Dan pada akhirnya kalau gue lihat dulu kehidupan gue serendah itu karena gue makan semua omongan orang. Gue serendah itu karena mungkin gue telan semua apa yang orang katakan. Tapi justru kalau gue lihat hari ini ternyata waktu itu cuma mungkin bab 1, bab 2, bab 3 kehidupan gue. Dan ternyata ada bab 10 yang kehidupan gue hari ini. Gue lebih kepada itu sih bang. Gue nggak Skripsi aja nggak sampai 10 ya. Skripsi aja nggak sampai 10. Jadi udah berapa bang? Jangan nanya lagi. Lebih ke arah merangkul ya. Kalau lo melihat sisi jeleknya itu orang. Gue nggak juga sisi jelek. Udah gue bilang, wah, welcome to the club. Lebih kepada itu sih, karena mungkin fasenya aja yang berbeda. Karena kan di luar sana kan juga ada mentor-mentor yang dengan tanda kutip, gue bukan nggak mau ngerangkul lo, tapi gue takut ikut kejeblos. Ya itu salah lu, siapa suruh lu mau jeblos. Kayak gitu. Nggak perlu kejeblos juga. Iya, itu Lo kan. kalau kejeblos kan, Berarti kan dia belum siap. Berarti dia belum siap kalau dia takut kejeblos. coba Ngapain? perbanyak tongkrongannya pak. Kalau dari sisi Main Bang Kaleb mungkin lebih. sisi bapak pendeta yang belum tapi lagi skripsi gimana? itu mainnya kurang jauh dia. Mainnya kurang jauh. Mainnya di gang dia doang ya. Udah intinya kalau nanya langkah sih gue ya datang ke otentik. Ya, Karena otentik adalah wadah. Jadi promosi ya. Ya intinya ya ayo kalau lu rusak kita rusak bareng-bareng. aduh. Karena di dalam justru Tuhan tuh pengen ngebenerin yang rusak. Nggak ada. Kalau lu udah bagus apa yang mau dibenerin kan? Lebih kepada mungkin kalau gue bilang, gue lebih jadi tempat tongkrongan. Kalau dia udah ngerasa ketolak di mana-mana, ataupun juga dia udah kecewa dengan orang-orang yang tanda kutip menggunakan jubah kekudusan untuk memblokir jalannya dia, gue lebih kepada tempat yang cara rangkul gue mungkin itu ya bahasanya ya, lebih kepada gak semua orang lihat lo kayak gitu, dan gue juga gak lihat lo kayak gitu, dan gue percaya Yesus juga gak lihat lo kayak gitu. Gue bakal nemenin lo di sisi rusak lo. Karena gue juga belum sebagus itu. Gue masih rusak. Kita punya rusaknya masing-masing. Ayo kita jalan sama-sama yang rusak nih, jalan bareng-bareng, masuk bengkel bareng-bareng. Jadi bagus bareng-bareng. Justru jalan bareng dalam arti tetap di patternnya Tuhan itu ya. Maksudnya tetap bahwa kita sadar kita miliknya Tuhan dan kita sedang diproses oleh Tuhan. Sip. Ya, supaya kita juga masuk kepada bab-bab selanjutnya. Nggak di bab itu Nggak stuck di terus, situ. nggak stuck di situ Nggak terus. kayak skripsi gue. Ya, aduh Tuhan tolonglah Bang Kaleb. Mari kita berdoa Tuhan di bab 5 ini. Terakhir, Pit. Udah mati tuh. Belum. Terakhir. Apa Pesan lu terakhir? buat teman-teman yang di luar sana tuh nggak mau Tuhan-Tuhanan. Buat teman-teman yang masih belum sadar bahwa hidup kita ini tentang Tuhan, mungkin Tuhan udah berapa kali coba ya mencari perhatian lo dengan apa aja yang lo alami. Titik lo diberkati banget, titik lo lagi down banget, dia berusaha cari perhatian lo di situ untuk supaya lo sadar aja bahwa dia ada di situ, tapi lo nggak sadar-sadar. Dan mungkin menurut gua sih ya, jangan dikerasin aja.
Karena semakin lo kerasin, makin Tuhan getok juga sih. Lemesin aja ya. Iya, lemesin aja Lagian say. keras-keras mulu nggak enak. Iya, biasa yang Tambeng dong. mesin dry. lemesin bray. Ya, terima aja bahwa memang Tuhan itu benar-benar seril itu. Iya. Dan dia se-in itu dalam proses kehidupan lo. Dan kita itu terbatas, makanya kita perlu menyadari ada yang tidak terbatas. Iya. Dan dengan his way, dengan caranya, lo nggak perlu tahu bagaimana, lo nggak perlu tahu kemana, tapi bersama dia akan bawa lo hari demi hari ke arah yang jauh lebih baik. Siap. Kalau ibaratnya grafik, naik turun, tapi dari seluruh grafik seperti saham, Lu nggak akan dibawa. lo nggak akan dibawa. Akan dibawa naik. Saham. Jadi kepala dan bukan ekor gitu. Selama lo in terus ya. Siap. Nikmati ya teman-teman. Authentic Love setiap hari Jumat jam berapa? Sekarang 20.21. Ya. Jangan lupa ke Ronji juga di Siap. Raden Sari di mana? Taman Parkir Raden saya nomor 28. Kok jadi lu yang ini? Harusnya gua itu. Oh, thank you, Bet. Gue berdoa supaya kerumetan gue menjelaskan ini tipis-tipis. Bisa jadi dapat berkat teman-teman Nah, pasti. minta maaf lah teman-teman karena gue kemalaman. Maaf, saya janji udah lama ini. Gue Siap. kalau kemalaman jadi Thank muter-muter you, Bet. juga. Thank you banyak bang. God bless. Thank you, fams. See you.